Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi seleksi P3K Guru tahun 2022 segera dibuka. Siap-siap mendaftar, 7 informasi penting seleksi P3K tahun 2022. Jangan disia-siakan kesempatan ini, tahun ini adalah seleksi P3K yang terakhir. Kedepannya tidak ada lagi seleksi P3K. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari jpnn.com, pemerintah memastikan akan menyelenggarakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi guru pada tahun 2022 ini. Nah, berikut sejumlah informasi penting seputar P3K Guru. Yang pertama, peserta seleksi P3K Guru tahun 2022, pelamar prioritas dibagi 3 kategori, yakni prioritas 1, prioritas 2, maupun prioritas yang ketiga. Jadi pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer K2, guru non-ASN lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi. Dan untuk pelamar prioritas 2 yaitu guru honorer K2. Jadi untuk prioritas 2, guru honorer K2 yang belum memenuhi passing grade. Dan untuk prioritas yang ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya minimal 3 tahun. Untuk informasi penting yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Dan untuk ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Informasi yang keempat adalah seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2022. Jadi seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, arahnya kita tidak hanya ingin memenuhi kuantitas yang memang kekurangan saat ini, tetapi yang memenuhi nilai ambang batas di tahun 2021 kita berikan prioritas. Dan yang kelima, seleksi kompetensi bagi pelamar umum P3K Guru tahun 2022. Jadi seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini masih sama dengan seleksi tahun 2021. Seleksi dilakukan dengan CAT UNBK untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Informasi yang keenam adalah guru lulusan passing grade seleksi P3K tahun 2021. Jadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Sahril menyampaikan mekanisme penempatan P3K Guru tahun 2022. Pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas 1, di mana sebanyak 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi, prioritas penempatan bagi yang sudah lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar secara berurutan, yaitu THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Dan jika formasi belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas yang kedua dan prioritas yang ketiga. Dan jika pada seleksi tersebut formasi masih tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya bagi pelamar umum. Dan yang ketujuh, jumlah formasi P3K Guru tahun 2022. Jadi Iwan menjelaskan formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun 2021 dan formasi yang diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Nah, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Pemda yang tidak yakin apakah formasi yang sudah diajukan tahun 2021 akan hangus atau tidak.
Dan jawabannya adalah tidak. Artinya formasi guru ASN P3K tahun 2021 yang masih tersisa sebanyak 212.392.000 tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum diangkat menjadi ASN P3K tahun ini bisa segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.